Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Kita berjumpa kembali dalam YouTube Linda. Saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Linda, mahasiswa pasca sarjana semester 2. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang sosiologi pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan, metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya ke YouTube Linda. Dalam materi kali ini metode pembelajaran dalam pendidikan Islam, ada beberapa macam metode yang dipakai ya untuk dalam proses belajar mengajar, yaitu pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah metode yang sering kita gunakan ya, dan metode tanya jawab ya. Metode tanya jawab yaitu metode yang sangat sering dilakukan oleh para guru, yaitu metode tanya jawab antara guru dan siswanya ya. Dan metode demonstrasi dan eksperimen ya, metode pemberian tugas, resitasi, dan metode kerja kelompok. Jadi ada beberapa metode pembelajaran yang akan saya jelaskan di sini ya. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi dan eksperimen, metode pemberian tugas atau disebut resitasi, dan metode kerja kelompok. Dalam kesempatan kali ini materi yang akan saya jelaskan yaitu metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Jadi kita akan menjelaskan dalam pendidikan Islam ya. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada metode qudwah ya, metode qudwah, metode kitab, metode hiwal, metode asila aswiba, metode musyawarah, metode mujadalah ya atau batsul masali, dan metode tafakur, tazakur, dan metode musabah dan anaf ya. Itu metode yang ada di dalam pendidikan Islam ya. Yang pertama metode dukwah, metode kitab, metode hiwal, metode asilah, aswiba, dan metode musyawarah, metode batsul masali, metode tafakur atau tazakur, dan metode muhasabah anaf ya. Itu salah satu yang saya sebutkan, yaitu metode pembelajaran dalam pendidikan Islam ya. Jadi di antaranya yaitu ini termasuk dengan metode qudwah ya, atau metode kitabah ya, hiwal, asilah, hadwiba, musyawarah, muzada, batsul masail, dan tafakur, tazakur, musabah anaf ya. Itu salah satu metode yang ada di dalam pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan metode pendidikan Islam ya? Metode pembelajaran PAI adalah ilmu yang membahas tentang cara untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan ajaran Islam. Jadi metode pembelajaran PAI itu adalah ilmu yang membahas tentang cara untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan ajaran Islam. Ada tiga metode pembelajaran PAI, yaitu sendiri memberikan kemudahan kepada pendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditempuh ya. Apa saja metode pendidikannya, yaitu apa saja ya metode pembelajaran? Pertama yaitu seringkali digunakan dalam pembelajaran PAI, yaitu metode konvensional atau metode ceramah. Jadi metode yang sering dipakai yaitu metode konvensional atau ceramah ya. Metode ini salah satu dilakukan dengan menyampaikan informasi secara lisan. Jadi metode ceramah itu yang disampaikan secara lisan ya. Metode ini dikenal dengan cara yang paling praktis. Jadi metode ini sering dipakai oleh guru-guru untuk menjelaskan suatu materi, yaitu materi pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Metode tentang metode ceramah.
metode yang dipakai, apa saja metode yang dipakai dalam pembelajaran ya, yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu macam-macam metode yang sering digunakan ya. Pertama metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode pembelajaran diskusi, dan karya wisata. Ya, yang sering digunakan itu tanya jawab antara guru ke siswa. Misalkan menanyakan apakah siswa-siswa sudah jelas dalam penyampaian guru dalam metode ceramah tadi, diadakanlah metode tanya jawab ya, itu salah satunya ya. Mengapa diperlukan metode dalam pendidikan Islam? Itu sering ditanya ya. Mengapa diperlukan metode dalam pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan ya. Jadi metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan ya, karena ia menjadi sarana yang bermaknakan materi pembelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik. Itu metode. Jadi metode itu adalah kedudukan yang sangat penting. Metode itu adalah cara dalam kita menyampaikan suatu materi ya. Bagaimana prinsip-prinsip metode pembelajaran pendidikan agama Islam ya? Ada 3 prinsip umum metode pendidikan Islam yang terdapat dalam ayat di atas, yaitu al-hikmah, al-mauziyah, hasanah, dan al-mujadah ya. Bagaimana prinsip-prinsip metode pembelajaran pendidikan Islam ya? Pendidikan Islam lebih banyak kepada tentang pembangunan karakter. Jadi pendidikan Islam itu banyak membangun tentang karakter siswa ya. Jadi karakter siswa itu lebih cenderung ya membangun karakter siswa ya. Pendidikan umum belum tentu bermanfaat bagi orang tua murid, sedangkan pendidikan Islam akan berbentuk anak-anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi pendidikan Islam itu akan membentuk karakter siswa kita menjadi anak yang soleh dan dapat bekal untuk dalam kehidupannya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini, yaitu metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.